Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan Liqa UPA yang telah kita rencanakan bersama, yang telah kita sepakati bersama. Semoga komitmen kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini bersama dengan orang-orang yang baik pilihan kita, menjadikan budaya kita, menjadikan kebiasaan kita melakukan hal-hal yang baik ini sampai ujung kehidupan kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik karena kita senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya mohon maaf ya, pada pagi hari ini tidak bisa datang secara offline pada kegiatan UPA di rumah Pak Anto ini ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi kebermaknaan kita, kita tetap senantiasa semangat ya, termotivasi untuk senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang penuh kebaikan ini ya, dan kita tetap senantiasa berkumpul ya, dengan bi'ah lingkungan-lingkungan yang baik sepanjang kehidupan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya kultum singkat ya, bagaimana cara kita menghadapi situasi kondisi yang paling sulit sekalipun ya, dengan berbekal keimanan kita. Akhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan takdirnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan membimbing hatinya untuk menerima perintahnya dan sekaligus rela kepada keputusannya. Allah membimbingnya kepada keadaan, perkataan, dan perbuatan terbaik. Sebab
dasar dari hidayah adalah hati. Sementara anggota badan adalah sebagai pengikut. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, tidak sedikit pun yang samar baginya. Jadi Allah mengetahui sangat transparan ya, di luar hati kita maupun di dalam hati kita. Semuanya Allah ketahui. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kaidah penting dalam ilmu psikologi mengatakan bahwa jika kita ingin sukses menghadapi situasi sulit, maka kita harus memiliki rasa percaya diri yang sangat besar di dalam diri kita. Rasa percaya diri ini bisa kita dapatkan dengan cara mengingat seseorang yang sangat kuat dan dekat dengan kita di saat menghadapi situasi sulit tersebut. Allah SWT menyampaikan kepada Musa dan Harun ketika keduanya pergi menemui seorang tirani yang bernama Fir'aun. Dengan firman-Nya, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah SWT berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Quran Surah Toha ayat 46. Bukankah Allah bersama setiap orang dari kita mendengar dan melihat? Jika kita merasakan bahwa Allah bersama kita, maka hal ini merupakan perasaan yang sangat kuat. Perasaan ini tentu akan membuat kita menghadapi situasi yang paling sulit sebagaimana Nabi Musa dan Harun menghadapi tiran Fir'aun pada zamannya. Tentu kita juga menghadapi situasi-situasi yang mungkin jauh lebih ringan dari yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Tapi kekasih kita sama, orang yang di samping kita sama, Tuhan kita sama, yang memiliki kekuatan, yang memiliki penyemangat di dalam hati kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita merasa takut ataupun putus asa atau bersedih yang sangat, maka ingatlah ayat tersebut. Ingatlah bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat kita di setiap saat, dimanapun kita berada. Allah selalu bersama kita di setiap gerak, di setiap langkah yang kita lakukan. Untuk itu, ketika kita bersikap positif kepada Allah, maka Allah pun akan menurunkan hal-hal yang positif. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Untuk itu tentu kepercayaan diri kita akan semakin meningkat seiring dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Perasaan tersebut akan membebaskan kita dari setiap kesulitan, persoalan, kesedihan, ketakutan, dan kegalauan. Karena itu ingatlah kepada Allah SWT kapanpun dan dimanapun kita berada dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu ayat yang sangat bermakna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman kita semua serta kaum muslimin di seluruh dunia supaya mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit yang di hari-hari ini dan juga hari kemudian. Dan juga kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang menghadapi situasi-situasi sulit, Allah SWT ringankan, Allah SWT beri pertolongan dan menjadikan Palestina menjadi negara yang merdeka
sesuai dengan cita-cita bangsa Palestina dan juga bangsa di seluruh dunia untuk merdeka di tanahnya sendiri. Dan jika antum ada waktu, ya, luang dan juga harus kita upayakan, maka besok hari Ahad, ya, insya Allah ada seruan aksi Palestina di lapangan Monas. Mudah-mudahan kita bisa ikut berempati, kita bisa ikut memperjuangkan rasa penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak bisa berangkat, ya, kita berdoa senantiasa untuk pejuang-pejuang Palestina. Akhwatul iman rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.